Halo semua, perkenalkan nama saya Nelly F. Destumehang. Saya jurusan akuntansi semester 7. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan di mana saya akan mewawancarai salah satu pegawai atau pekerja yang sedang bekerja di perusahaan. Untuk lebih lanjut, mari kita sambut Bapaknya. Baik, di sini saya sudah bersama dengan Bapak yang saya ingin wawancarai pada saat ini. Sebelumnya izin perkenalkan diri dulu, Pak. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gonggong Lubis. Saya bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi. Oke Bapak, di sini saya akan mewawancari Bapak tentang sumber daya manusia. Kalau boleh tahu Bapak, Bapak di dalam perusahaan ini bergerak dalam bidang apa? Jadi perusahaan ini adalah salah satu perusahaan telekomunikasi, khususnya penyediaan tower. Nah, tower ini akan kita bangun sesuai dengan permintaan dari klien. Klien kita itu semisal perusahaan provider, Excel, Telkomsel, Tri, dan yang lain-lain. Nah, kita akan membangun salah satu atau berbagai tower untuk mereka sewa ke kita gitu. Jadi kita hanya membangun, kita sewakan ke mereka. Nah, seperti itu sih perusahaannya. Dan kalau boleh tahu, tugas dan tanggung jawab Bapak dalam perusahaan ini seperti apa? Saya di perusahaan ini sebagai programmer analis, IT developer analis. Jadi kita memastikan supaya perusahaan ini secara operasional berjalan dengan baik. Khususnya dalam bidang sistem informasi, kita membangun sistem supaya ketika divisi-divisi terkait membutuhkan informasi, mereka bisa melakukan ataupun menggunakan sistem yang kita buat gitu. Oke, sudah berapa lama Bapak bekerja dalam perusahaan ini? Kalau nggak salah kurang lebih 11 atau 12 tahun. Berarti sebelumnya dalam perusahaan ini ada berlaku dalam masa orientasi nggak Pak? Jadi prosesnya adalah ketika kita membutuhkan tenaga pekerja ataupun karyawan, kita akan namanya ada seleksi. Di perusahaan ini ada seleksi ketika kita membutuhkan karyawan, kita lihat dia selama 3 bulan, kalau perform akan kita lanjutkan, mungkin bisa jadi kontrak ataupun permanen. Oh, berarti orientasinya selama 3 bulan. Ya? Oke. Selanjutnya saya ingin bertanya, bagaimana perusahaan mengelola pengembangan karir karyawan? Apakah ada program pelatihan untuk kesempatan pertumbuhan personal? Pastinya hampir semua perusahaan akan menyediakan namanya pelatihan. Jadi kalau di perusahaan kita itu setiap bulan HR yang dikenal HRD itu akan broadcast, akan mengemail ke semua karyawan program pelatihan apa yang akan dilakukan untuk bulan depannya. Jadi kita kalau misal kita butuh, kita bisa mendaftar. Kalau misalnya dalam pekerjaan kita ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang akan kita butuh pelatihan, bisa kita request ke kepala divisi masing-masing. Ya pasti ada. Selanjutnya, apakah perusahaan tempat Bapak bekerja memiliki kebijakan kesejahteraan untuk karyawan seperti kayak ada tunjangan kesehatan, cuti, atau manfaat lainnya? Ya, untuk perusahaan kita pastinya ada fasilitas kesehatan, malah kita dapat ada 2. Nah, kesehatan itu misalnya asuransi kesehatan umum dan asuransi kesehatan BPJS yang dari pemerintah. Untuk kesehatan umum dan BPJS akan mengcover karyawan tersebut dan keluarganya, istrinya, dan 3 orang anak. Untuk cuti kita tergantung posisinya masing-masing. Misalnya kalau dari non-staff sampai staff akan mendapat cuti 12 hari dalam setahun. Dari staff sampai asisten manajer akan mendapat cuti 15 hari dalam setahun, dan selanjutnya. Seperti itu, jadi ada tingkatannya. Oke, selanjutnya
bagaimana perusahaan yang Bapak tempati saat ini mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia? Maksudnya dalam jangka panjang untuk pegawai tetap, apakah ada faktor-faktor yang diperhitungkan seperti pertumbuhan bisnis, dan bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa pegawai tetap merasa terikat dan termotivasi untuk bekerja secara jangka panjang? Ya, pastinya kita dalam melakukan perekrutan karyawan ataupun tenaga kerja, kita akan melihat kebutuhan kita. Misalnya kita ada target untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, ketika kita sudah menentukan target dan kapan akan selesai, dan kita sudah menentukan berapa lamanya, kita bisa melakukan perekrutan dengan pengelompokan ketiga pengelompokan. Yang pertama adalah bisa menjadi sebagai karyawan tetap atau sebagai karyawan kontrak dan karyawan outsourcing atau kita sebut managed service. Jadi kita melihat kondisi pekerjaan. Kalau semisal pekerjaannya adalah cuma sementara, kita mungkin akan melakukan perekrutan sebagai outsourcing. Jadi ketika selesai proyeknya, udah sampai saat itu karyawannya kita putus gitu, seperti itu. Nah, untuk tantangan-tantangan kedepannya mungkin misalnya untuk supaya karyawannya tetap tertantang. Jadi setiap tahun itu kita ada namanya target. Jadi nanti pada saat awal tahun itu kita akan dijelaskan target kita tahun depan apa. Nanti dari situ kita akan sehingga kita tertantang untuk melakukan pekerjaan itu. Oke, Bapak. Selanjutnya, bagaimana proses perekrutan atau seleksi terhadap pekerja tetap dalam perusahaan ini untuk pekerja baru, apa yang diharapkan selama periode orientasi? Nah, ketika kita sudah melakukan perekrutan karyawan, kita akan melihat dia selama orientasi itu yang saya sudah sebutkan tadi adalah 3 bulan. Kalau memang dia perform, kemungkinan akan diperpanjang. Bisa jadi dia jadi kontrak juga jadi setahun, atau bisa jadi dia jadi permanen. Nah, semisal dia nggak perform, kemungkinan dia akan diputus dalam 3 bulan itu gitu. Jadi dia akan diperpanjang seperti itu. Kalau boleh tahu nih Pak, untuk kriteria dan jurusan yang diperlukan untuk masuk dalam perusahaan Bapak itu yang dibutuhkan apa aja Pak? Jadi di perusahaan kita itu banyak divisi sebenarnya. Jadi mulai dari divisi sales, divisi IT, divisi accounting, dan divisi engineering gitu. Jadi tergantung divisinya. Misalnya divisi IT yang pasti akan dibutuhkan adalah lulusan-lulusan ilmu komputer ataupun teknik informatika gitu. Kalau untuk misalnya untuk HRD mungkin jurusan sarjana hukum, ya kan, seperti itu. Untuk sales bisa jadi dia ilmu sosial atau public relation gitu ya. Dan untuk accounting bisa jadi dari ekonomi atau akuntansi. Jadi banyak sebenarnya karena kita berbagai divisi perusahaan kita itu banyak gitu. Oh, berarti ini tergantung untuk posisi yang ditentukan. Betul, gitu, betul. Ya? Oke, selanjutnya yang terakhir nih ya Bapak. Apa yang dilakukan perusahaan jika penilaian kinerja karyawan tidak memenuhi standar yang diberikan oleh perusahaan? Nah, terkait performance karyawan itu nanti kita ada namanya performance review. Jadi dalam setahun itu kita 2 kali performance review, di pertengahan tahun sama di akhir tahun. Nanti ketika ada namanya performance review tersebut, kita akan melakukan antara karyawan dan kepala divisi masing-masing ada namanya feedback. Di situ akan kelihatan apakah dia sesuai dengan target yang sudah diberikan atau enggak. Kalau sesuai, mungkin dia akan diapresiasi dengan mungkin promosi ataupun kenaikan gaji gitu. Ketika tidak perform, akan dievaluasi. Kenapa? Alasannya apa gitu. Kalau memang sudah dilakukan beberapa cara, mungkin dilakukan dengan SP1, SP2, SP3 dan ternyata tidak perform juga, mungkin bisa jadi di-cut. Seperti itu. Sekian wawancara yang saya lakukan terhadap Bapak Gonggong Lubis. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih.